Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kita bahas kasus tambahannya tentang simulasi dengan Excel untuk sistem antrian dengan server majemuk atau multiple server yang paralel, ya. Yang paralel ini definisinya berarti kalau kita lihat ya, supaya Anda terbayang, kalau yang Anda pelajari misal di laundry, ini ada server satu begitu ya. Kemudian ini server 2 lanjut begitu. Kemudian di sini ada server 3. Nah, ini disebut sebagai sistem yang serial ya. Sedangkan kalau sistem yang paralel maksudnya misalnya ada pelanggan begitu ya. Datang biasanya dalam satu antrian. Nah, dia bisa memilih ke beberapa server. Nah, di sini yang akan kita contohkan, dia bisa memilih ke server satu, bisa memilih ke server 2. Nah, kemudian dia keluar masing-masing. Ya. Nah, sebetulnya kalau dalam arena ini sudah kita ajarkan untuk sistem yang multiple server yang paralel ini, tapi kalau untuk dengan Excel-nya belum kita pelajari. Nah, sekarang coba kita bahas. Kalau kasusnya sendiri begitu ya. Di sini ada supermarket, dia memiliki dua buah kasir yang berbeda jenis, yang mana dia itu satu kasir reguler dan yang kedua kasir ekspres. Nah, setiap kasir terdiri dari satu pegawai. Nah, konsumen yang datang ke supermarket tersebut juga terdiri dari dua jenis. Jadi ada dua kasir, kasir reguler dan kasir ekspres. Ini ada konsumen reguler dan ada konsumen ekspres. Nah, ada data historis waktu kedatangan konsumen yang reguler itu ada diberikan di filenya tersebut ya. Nah, kemudian waktu pelayanan kasir regulernya dia distribusinya adalah eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Sementara waktu antar kedatangan dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1,1 menit. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari sendiri waktu pelayanan kasir ekspres, ya. Jadi, waktu pelayanan kasir reguler dan waktu antar kedatangan apa tuh namanya? Konsumen ekspres di sini sudah diberikan. Nah, tetapi waktu kedatangan konsumen reguler dan waktu pelayanan kasir ekspres itu Anda harus mencari sendiri. Nah, itu coba kita lihat datanya seperti apa. Kalau kita lihat ya, Anda lihat di sini. Ini kalau kita lihat ya. Jadi di sini berdasarkan data begitu ya. Kan kalau yang diberikan tadi waktu pelayanan kasir reguler itu sebesar 2 menit begitu di sini ya. Sebesar 2 menit di sini ya. Kemudian kalau kita lihat, kemudian ini ada waktu antar kedatangan konsumen reguler, ini waktu pelayanan kasir reguler, ini waktu antar kedatangan kasir ekspres, waktu pelayanan kasir ekspres ya. Ini dari mana didapatkan? Kalau yang waktu pelayanan kasir reguler itu dari kalau kita lihat itu dari data. Ini juga kita lihat dari data yang ada di soal 2,0 dan juga kalau kita lihat di sini 1,1. Sementara kalau yang di sini itu dari data historis ya. Dari data historis kalau kita lihat ini sama dengan 2,098 ya, atau kita anggap 2,1. Sementara yang di sini adalah 0,99 ya. Dari mana? Tentu saja Anda harus bisa ya. Anda harus bisa untuk mengecek terlebih dahulu ya. Anda harus bisa untuk mengecek terlebih dahulu dengan cara di sini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya, Anda lakukan beberapa pengujian begitu ya. Anda lakukan beberapa pengujian di sini. Anda lakukan beberapa pengujian, kemudian Anda lihat distribusinya apa. Oh, ternyata dua-duanya distribusinya adalah eksponensial ya. Mengenai bagaimana melakukan pengujian tersebut itu sudah kita bahas sebelum UTS. Di sini saya fokus kepada penjelasan tentang discrete event simulationnya. Oke. Nah, di sini kalau kita kembali ke sistemnya ya.
kedatangan konsumen reguler dan ekspres itu bersifat independen, ya. Jadi pada saat konsumen reguler itu datang, ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, satu kasir itu sedang melayani dan konsumen reguler akan masuk ke kasir lain yang kosong dan langsung mendapatkan pelayanan, ya. Jadi artinya kalau apa tuh namanya? Kalau misalnya satu kasir itu sedang melayani, berarti hanya satu yang kosong begitu. Nah, di sini konsumen reguler dia bisa masuk yang manapun begitu. Nah, yang berikutnya, kedua kasir tersebut sama-sama sedang sibuk begitu ya. Jadi baik kasir reguler dan kasir ekspres sama-sama sedang melayani. Nah, pada kondisi seperti ini, konsumen reguler tidak boleh mengantri di kasir ekspres. Dia hanya boleh mengantri di kasir reguler. Ya. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama begitu ya. Yang pertama adalah satu kasir sedang melayani, kemudian konsumen reguler akan masuk ke kasir lain yang kosong, sementara kalau dua-duanya penuh, konsumen reguler hanya boleh mengantri di kasir reguler, ya. Nah, kedua kondisi ini dapat terjadi pula untuk konsumen ekspres. Nah, dalam kondisi pertama, konsumen ekspres akan masuk ke kasir yang kosong. Maksudnya kalau salah satu itu sibuk begitu, dia masuk ke sembarang kasir yang kosong dan langsung mendapatkan pelayanan. Nah, sedangkan untuk kondisi yang kedua, ya, kalau untuk kondisi yang kedua, konsumen ekspres akan mengantri di kasir ekspres. Nah, walaupun waktu antriannya tersebut lebih cepat, ya. Jadi untuk kondisi yang kedua, dia konsumen ekspres pasti hanya mengantri di kasir ekspres saja. Nah, bagaimana Anda mensimulasikan ini untuk 50 konsumen pertama menggunakan Microsoft Excel? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sama-sama, maka dalam hal ini akan sangat bermanfaat kalau Anda bisa membuat flowchart-nya, ya. Ini adalah flowchart-nya. Kalau kita lihat ya, yang ada di sini, ya. Yang pertama adalah Anda harus mencari dulu, yaitu rata-rata waktu antar kedatangan konsumen reguler, rata-rata waktu pelayanan kasir reguler, ya. Berikutnya juga kalau kita lihat di sini, Anda harus mencari rata-rata waktu pelayanan kasir ekspres, ya. Baik, seperti ini. Jadi Anda cari rata-rata waktu antar kedatangan konsumen reguler begitu ya. Di sini kalau kita lihat sama dengan 2,098. Waktu pelayanan kasir reguler sebesar 2,000. Waktu antar kedatangan konsumen ekspres sebesar 1,1. Dan waktu pelayanan kasir ekspres sebesar 0,899 atau 0,9. Itu dapat Anda lihat di Excel-nya. Nah, kalau sudah, Anda membangkitkan bilangan acak gitu ya. Anda bangkitkan bilangan acak di sini. Kalau kita lihat, U1 adalah bilangan acak untuk waktu antar kedatangan konsumen reguler. U2 adalah bilangan acak waktu pelayanan kasir reguler. U3 adalah bilangan acak waktu antar kedatangan konsumen ekspres. U4 adalah bilangan acak untuk waktu pelayanan kasir ekspres. Nah, di sini kemudian Anda bisa membangkitkan begitu ya. Anda bisa membangkitkan, maka ini adalah waktu antar kedatangannya. Ya, dengan formula yang sudah kita pelajari sama-sama. Minus beta 1 logaritma natural 1 min U. 1 ini berarti adalah, kita bicara 1 itu adalah indeks untuk waktu antar kedatangan konsumen reguler. 2 adalah indeks adalah untuk waktu pelayanan kasir reguler. 3 adalah indeks untuk waktu antar kedatangan konsumen ekspres. Dan 4 adalah indeks untuk waktu antar kedatangan kasir ekspres. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian sekarang, ya, ada indeks yang lain yang namanya I. Nah, I itu adalah, kalau kita lihat di sini, dia adalah indeks untuk konsumennya. Jadi kita punya 1 sampai dengan I yang ke berapa, di sini saya simulasikan sampai yang, meskipun di soalnya diminta hanya sampai 50, di sini ada ya, ada beberapa. Katakanlah kalau Anda ambil sampai 50 saja,
maka ini adalah indeks untuk konsumennya tersebut, ya. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia mengantri pada line antrian yang sama, maka tentu Anda harus menggabungkan, ya. Bagaimana cara kita menggabungkannya? Jadi ini Anda sudah membangkitkan beberapa variat random begitu ya. Maka di sini kalau kita lihat, ini adalah waktu antar kedatangan konsumen reguler di sini. Kalau kita lihat di sini ya, berarti sama dengan waktu kedatangan ditambah waktu antar kedatangannya. Ini waktu kedatangan, waktu antar kedatangan konsumen ekspres. Nah, di sini kemudian Anda satukan, ya. Di sini Anda satukan, ya. Di sini dengan indeks konsumennya itu, ya. Dengan indeks konsumennya tersebut. Di sini kalau kita lihat, ini waktu kedatangannya 0,029, ini adalah untuk konsumen reguler. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini adalah 0,029 untuk konsumen reguler, ya. 0,837 konsumen reguler, 0,926 konsumen reguler, 1,16 ini adalah konsumen ekspres, 1,78 dan seterusnya. Intinya di sini harus Anda urutkan, ya. Harus Anda urutkan sampai terus-menerus. Di sini kemudian kalau Anda lihat konsumen regulernya baru muncul lagi di 6,522, atau kalau kita lihat di sini 6,522 ada yang di sini, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang, ya. Sekarang kalau kita lihat kemudian Anda, jadi ini kita berikan indeks begitu ya. Ini waktu kedatangannya, ini kemudian apakah reguler atau ekspres, ya. Nah, tentu Anda bisa melakukannya dengan page values misalnya, atau dengan cara yang lain juga bisa. Nah, di sini kemudian kita berikan indeks lagi, ini hanya sebagai penanda saja, R1, R2, berarti dia menandakan konsumen reguler yang pertama dan konsumen reguler yang kedua, ekspres yang pertama dan seterusnya, ya. Di sini Anda punya beberapa. Nah, kemudian di sini saya tugasnya mensimulasikan 100 yang pertama begitu ya. Nah, jadi ini kita sudah melakukan langkah yang kelima. Langkah yang kelima di sini adalah kita sudah mengurutkan konsumen, ya. Apa saja yang dibutuhkan, indeks konsumennya, waktu kedatangannya, dan juga jenisnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke langkah yang keenam, ya. Nah, ini kita punya counter waktu atau disebut sebagai event, ya. Di sini apa saja counter waktunya tersebut? Di sini kita punya WM. WM tersebut kita waktu mulai konsumen I di kasir K. Nah, K sekarang kita memperkenalkan indeksnya, ada indeks K-nya tersebut. Dia merupakan indeks kasir, ya. Ada indeks kasir 1, ada indeks kasir 2, ya. Nah, sekarang saya memperkenalkan begitu, ada K aksen, itu kita berbicara indeks kasir yang lain. Artinya, kalau K sedang sama dengan 1, maka K aksen sama dengan 2. Begitu pula sebaliknya, kalau K sama dengan 2, maka K aksen sama dengan 1, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah di setiap di setiap kasir. Caranya bagaimana kalau untuk sistem paralel itu? Maka di setiap kasir itu Anda harus membuat, ini kan namanya sistem paralel berarti ya. Berarti ada waktu mulai, ada waktu pelayanan, ada waktu selesai di setiap kasirnya. Ini kita lihat, ada waktu mulai, waktu pelayanan, waktu selesai di kasir 1 gitu. Berikutnya kalau kita lihat di sini, di kasir 2 juga ada waktu mulai, waktu pelayanan, dan juga waktu selesai, ya. Nah, ini indeksnya menandakan apa? Indeksnya menandakan dia adalah indeks konsumennya. Sementara ini diisi artinya apa? Diisi ini adalah sebuah keputusan. Kalau Anda lihat begitu, ya. Ini kondisi, jadi ini ada beberapa indeks begitu. Ini konsumen R adalah konsumen yang sifatnya reguler. Konsumen E adalah konsumen yang sifatnya ekspres. Ini kemudian ada kondisi kasir. Kondisi kasirnya di sini kalau kita lihat 1 begitu ya. Tadi sesuai dengan soal. Kalau 1, salah satu kosong. Konsumen yang datang dapat menuju kasir yang kosong gitu ya. Ini ada sedikit modifikasi dari soalnya. Kemudian kondisi 2 kasir sama-sama sedang mengantri.
konsumen yang datang mengantri di kasir sesuai dengan jenisnya. Karena tadi begitu ya. Karena tadi ini sama berarti ya dengan soalnya. Berarti kalau kondisi satu tadi, misal begitu ya, sedang salah satu kosong, kan baik konsumen reguler maupun konsumen ekspres bisa mengantri dimanapun. Ya. Tapi kalau yang dua tadi, di mana sama-sama penuh begitu, tadi konsumen reguler tidak boleh menuju kasir ekspres. Sementara kalau Anda baca soalnya tadi, ya, di sini kalau Anda lihat, kalau Anda baca soalnya, konsumen ekspres pada saat dua-duanya penuh begitu, dia akan hanya mengantri di kasir ekspres. Dia tidak mau mengantri di kasir reguler, ya. Nah, ini kalau kondisi ini menandakan diisi, ini kita isi ya atau tidak begitu ya. Konsumen yang datang menuju kasir yang bersangkutan begitu. Sementara kalau tidak, konsumen yang datang tidak menuju ke kasir yang bersangkutan. Jadi artinya apa? Di setiap baris ya, ini merupakan satu pemahaman yang sangat penting. Di setiap baris Anda hanya mengerjakan satu konsumen saja, ya, tidak langsung dua konsumen di satu barisnya tersebut. Ya, Anda lihat di sini, dia mengerjakan konsumen satu, ya. Kemudian di sini dia masih mengerjakan, kalau kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat, ini adalah indeks konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kalau Anda lihat di sini, dia kemudian mengerjakan untuk konsumen 3 yang reguler begitu ya. Konsumen 3 yang reguler, ini 4 yang reguler, 5 dan seterusnya, ini 14 yang ekspres dan seterusnya. Ya. Jadi Anda lihat di sini, dia tidak pernah mengerjakan dua konsumen bersamaan di satu baris simulasinya tersebut. Karena kalau tidak, akan menjadi cukup kompleks, ya. Jadi itu adalah cara kita untuk mempermudah. Jadi di sini, pada akhirnya dia mengerjakan, kalau Anda lihat total begitu ya, yang ada di simulasinya tersebut, dia mengerjakan 35 konsumen reguler dan 65 konsumen ekspres. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ke langkah yang selanjutnya, ya. Nah, Anda kemudian harus menentukan, ya, status sistemnya tersebut, ya. Status sistemnya tersebut apakah begitu? Kalau kita lihat, ya, status sistemnya tersebut di sini kita indikasikan dengan kondisi, ya. Indikasikan dengan kondisinya tersebut. Jadi gampangnya Anda bisa mulai dari yang pertama, ya. Anda mulai dari yang pertama. Di sini kalau kita lihat di sini, ya, dia mengisi ke sembarang kasir begitu ya. Mengisi ke sembarang kasir. Apakah kemudian Anda akan mengisinya? Ya. Di sini untuk yang pertama, ya, jika kalau kita lihat konsumennya reguler begitu ya. Konsumennya reguler, maka di sini Anda isi ya saja, kalau tidak begitu ya. Begitu pula yang di sini, kalau konsumennya di sini adalah ekspres, Anda isi di sini, tapi karena dia bukan ekspres gitu kan, konsumen yang pertama, maka Anda tidak isi di situ, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini jenis konsumennya, dari mana kita mengambilnya? Nah, Anda bisa mengambil dari sini. Anda bisa menggunakan VLOOKUP gitu ya. Anda bisa menggunakan VLOOKUP, yang Anda cari adalah konsumen yang keberapa, ya. Adalah konsumen yang keberapa. Kalau kita lihat di sini berarti kan konsumen ke-1 gitu ya. Ini adalah konsumen ke-1. Kemudian kalau kita lihat dari tabel yang di sini, kolom yang ketiga, maka Anda dapatkan ini konsumen reguler dengan waktu kedatangan 0,029. Ini kemudian waktu mulai dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang di baris 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cari dengan VLOOKUP-nya juga. Ini adalah konsumen kedua reguler begitu ya. Nah, ini waktu kedatangannya sekian 0,837. Nah, ini bagaimana cara kita menentukan apakah dia statusnya tersebut 1 atau 2. Ya, ingat bahwa kalau kondisi status 1, salah satu kosong begitu ya. Di sini konsumen yang datang dapat menuju ke kasir yang
dapat menuju ke kasir mana sembarang begitu ya. Sedangkan kalau dua-duanya tersebut adalah sibuk begitu, berarti di sini dia harus mengantri di kasirnya masing-masing. Nah, sekarang kita menentukan kondisinya terlebih dahulu, ya. Di sini mengapa dia satu? Kalau Anda lihat, ya. Di sini dia cara kita melakukan pengecekan, ya. Status sistemnya tersebut jika waktu kedatangan, ya, waktu kedatangan konsumen yang ke I lebih lebih belakangan begitu ya, lebih belakangan daripada waktu selesai kasir 1, dan juga waktu kedatangan konsumen yang atau waktu kedatangan konsumen tersebut dia lebih belakangan daripada waktu selesainya kasir yang lain atau kasir 2, maka dia statusnya adalah 1. Salah satu kasirnya tersebut kosong. Kalau tidak, di sini kita lihat maka statusnya tersebut dia menjadi penuh, ya. Nah, bagaimana kemudian cara penjelasannya? Di sini kalau kita lihat, ya, di sini maka Anda bisa menggunakan, ya, jika waktu kedatangan dia, ya, waktu kedatangan dia lebih belakangan daripada waktu selesai kasir 1, dan waktu kedatangan dia lebih selesai belakangan daripada kasir yang 2, maka dia kondisinya adalah 1. Jika tidak, dia kondisinya 2. Ya, maka ini 1, bisa dimengerti. 0,87 begitu ya. Dia datang, sementara ini selesainya masih di 5301. Ini juga kalau kita lihat, tapi yang ini sudah kosong, maka dia kosong kan. Tapi coba Anda lihat yang 2 di sini, ya. Kalau Anda lihat 2 yang di sini, ini adalah 0,926, ya. Dia kemudian 5301 baru selesai. Ini 3,136 baru selesai. Maka dia pasti di sini kondisinya 2, sama-sama penuh. Apakah bakal jadi 2 terus? Tidak. Ya. Kalau Anda lihat yang di sini, ya, ini ada konsumen ekspres datang, konsumen ke-16, ya. Konsumen ke-16 atau konsumen ekspres yang ke-12, sementara dia reguler baru melayani yang ke-4. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya. Di sini adalah dia datang 9,455. Dia di sini kalau Anda lihat yang di sini memang dia masih yang di sini dia memang masih penuh. Yang di sini dia memang masih penuh karena dia baru selesai di 10,648. Sementara begitu ya. Sementara kalau kita lihat yang di sini, maka dia sudah kosong, ya. Sehingga kalau Anda teruskan di situ, di sini wajar begitu ya, kondisinya 1. Dia tidak mungkin mengisi di kasir 1, ya. Tapi dia akan mengisi di kasir 2 yang kosong, dan kebetulan dia memang konsumen ekspres, ya. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi beberapa kondisi yang ada di dalam antrian ini, ya. Jadi sekarang bagaimana kemudian kalau status sistemnya 1 begitu ya, atau salah satu kasirnya tersebut kosong begitu. Nah, kemudian Anda mengecek status kasirnya, ya. Mengecek status kasirnya jika waktu kedatangan konsumen, ya, lebih besar daripada kasir tersebut, lebih besar daripada selesainya kasir tersebut pada periode sebelumnya, ya. Dan juga waktu selesai kasir tersebut, ya. Jika waktu selesai kasir tersebut kurang dari kasir yang lain pada periode sebelumnya, maka dia diisi di situ. Kalau tidak, dia menuju ke kasir yang lain, kan dia boleh menuju kasir yang manapun, gitu ya. Maka konsumen menuju kasir tersebut, ya. Jika tidak di sini, maka konsumen di sini dia tidak menuju kasir tersebut. Oke? Di sini bagaimana maksudnya? Kemudian kalau kita lihat lagi, ya. Jadi satu sistem 1, saya ulang, jika waktu kedatangan konsumen tersebut lebih belakangan daripada waktu selesainya kasir yang bersangkutan, ingat indeksnya ini adalah K, ya. Dan juga waktu selesainya kasir ke K tersebut kurang dari waktu selesainya kasir yang lain atau K aksen, maka dia menuju ke kasir tersebut. Kalau tidak begitu, dia menuju ke kasir yang lain. Kan kondisinya 1, salah satu kasir kosong, dia boleh menuju manapun. Ya. Di sini. Nah, sementara kalau tidak begitu, di sini tidak menuju kasir tersebut. Yang lain nanti saya jelasin, ya. Nah, bagaimana kalau status sistemnya di sini adalah 2 begitu ya, kedua kasir adalah penuh gitu. Contoh dengan kasus yang 2 tadi.
Maka kalau kedua kasir tersebut penuh, di sini kata kuncinya adalah konsumen tersebut hanya bisa menuju ke kasir yang sesuai, yaitu konsumen reguler menuju ke kasir reguler, sementara konsumen ekspres menuju ke kasir yang ekspres. Ya, selebihnya dia tidak boleh. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini kalau kedua kasir penuh, maka apakah status kasirnya tersebut, ya, status kasirnya tersebut, J itu adalah indeks untuk konsumen. Ingat bahwa J adalah anggotanya adalah 1 dan 2. Maka di sini K anggotanya juga 1 dan 2, ya. Apakah J sama dengan K, ya? Kalau J sama dengan K, maka dia menuju ke kasir K-nya tersebut. Sementara kalau tidak, dia tidak menuju ke kasir K-nya tersebut, ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan lagi, ya, maka di sini adalah Anda diminta untuk mengupdate indeks konsumen. Nanti akan kita contohkan bahwa indeks konsumen tersebut tidak harus selalu diupdate. Nah, itu tergantung apakah Anda sedang melakukan penugasan konsumen di kasir yang bersangkutan atau tidak, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, kemudian Anda mengisi waktu mulai dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa mengikuti flowchart ini. Selanjutnya saya akan jelaskan menggunakan spreadsheetnya supaya Anda lebih terbayang, ya. Sekarang misalnya kalau kita lihat yang ini, ya. Ini kita melihat waktu kedatangan 0,837 begitu, ya. Di sini kalau Anda lihat, ya tidak mungkin diisi di kasir yang satu begitu, ya, atau kasir reguler, karena dia sedang penuh, gitu ya. Sementara dia mungkin diisi di sini karena dia sedang kosong, 0,837, 2,300, sehingga dia selesainya 3,316, ya. Nah, di sini yang menarik apa? Kalau kita berbicara indeks, ya, di sini kan adalah indeks yang satu, ya, indeks satu. Kalau kita berbicara begitu, ya, indeks 1. Di sini kita berbicara indeks 1 konsumen reguler, ya. Indeks 1 konsumen reguler. Di sini tidak ada indeksnya kan, tidak ada konsumennya kan. Kemudian yang kedua di sini, ya. Yang kedua di sini dia tidak di-assign konsumen. Maka indeksnya tetap, ya. Maka indeksnya tetap, kan tidak ada konsumen di sini, maka jangan menambahkan indeksnya. Maka di sini coba Anda lihat, ya. Jika kalau Anda lihat di sini dia tidak diisi, maka indeksnya, maka di sini jika dia di sini tidak diisi, ya. Atau di sini kalau tulisannya di sini jika dia diisi, ya, cara membaca dari formula Excel-nya. Jika dia diisi, maka Anda menambahkan indeks dari yang sebelumnya. Sekarang kita posisi ada di Z5, maka di sini kita dari Z4. Tapi jika tidak, maka tetap mengikuti indeks yang sebelumnya. Artinya dia tetap operasinya itu tetap operasi yang ini, menyelesaikan konsumen ke 1 sampai dia selesai waktu pelayanan di 5,271, ya. Sementara di sini coba Anda lihat, ya. Di sini kalau Anda lihat, ya. Di sini kalau Anda lihat dia apakah dia diisi? Ya, maka Anda tambahkan indeksnya dari yang sebelumnya, ya. Berarti kita artinya sekarang dia di sini, ya, adalah, mungkin ini saya indeksnya agak indeksnya saya agak salah, ya, tapi nggak apa. Ini maksudnya kita berbicara sekarang 0,837 begitu, ya. Ya nggak apa-apa, ini harusnya 2, ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Anda mau, Anda bisa update ini jadi 1. Ini adalah 0,837, adalah sekarang waktunya adalah yang ini. Dia di-assign di sini 0,837, kemudian waktu pelayanan, dan kemudian selesai, ya. Kemudian kita masuk ke kondisi yang ini, ya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia adalah 2, ya. Kondisinya adalah 2, berarti kan kalau kondisi 2, berarti kan hanya dapat mengantri di kasir masing-masing. Reguler di kasir reguler, konsumen ekspres di kasir ekspres, ya. Kalau Anda lihat sekarang konsumennya adalah konsumen reguler 0,926 begitu, ya. 0,926. Di sini kalau kita lihat dia adalah konsumen reguler. Di mana dia bisa
di mana dia bisa memulai, ya, di mana dia bisa memulainya itu, ya tentu saja karena keduanya penuh, dia kan hanya bisa memulai di kasir satu, ya kan? Kan dia hanya bisa mengantri di kasir satu, yaitu kasir reguler. Kan dia tidak boleh menuju ke kasir ekspres karena kondisi dua tadi. Ingat ya, kalau kondisinya dua tadi, dua kasir sama-sama sedang melayani, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, maka di sini ini sama seperti pada saat kita belajar antrian single server. Maka di sini adalah 5301 itu waktu selesainya, sementara dia datang di 0,926 begitu ya. Maka dia baru bisa dimulai di sini, baru bisa dimulai di 53,01, dan kemudian waktu pelayanan 3,4, maka selesainya di 8,711. Maka di sini tidak ada waktu mengantri, jelas ya. Waktu mulai sama dengan waktu dia datang, tapi kalau Anda lihat di sini ada waktu mengantri. Ya. Dia datang di 0,926 sementara dia mulainya baru di 5,301. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah kasir ekspres kondisi 2, maka sudah pasti dia tidak boleh menuju ke sini. Ya, dia hanya boleh menuju ke kasir 2 atau kasir yang ekspres. Ini pun sama, mulainya hanya bisa di 3,16 dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah caranya, dan kalau manual mestinya Anda terbayang begitu ya. Jadi nanti pada saat Anda baik Anda mengerjakan ujian atau mengerjakan tugas, maka jangan terjebak ingin langsung mengotomasi. Tapi buat struktur besarnya terlebih dahulu begitu ya, pikirkan kira-kira logikanya seperti apa. Baru kemudian Anda mencari cara untuk mengotomasi begitu ya. Nah, kalau Anda pada saat ujian tidak selesai mengotomasi tidak masalah. Ya, karena yang penting logikanya benar. Tapi kalau pada saat tugas, apalagi tugasnya berkelompok, ya harus bisa mengotomasi menggunakan Excel ini. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan logikanya, maka bagaimana cara mengotomasinya? Ini kan kita sudah dapatkan cara mengotomasinya adalah menggunakan VLOOKUP begitu ya. Kondisinya tadi kalau kita ulang lagi, maka ya, kalau waktu kedatangan dia lebih belakangan daripada waktu selesai dari kedua buah kasir, maka kondisinya adalah 1, sementara kalau tidak kondisinya penuh. Nah, bagaimana kemudian di setiap kasir itu kita bisa mengisi beberapa selnya tersebut secara otomatis, sehingga kalau Anda sudah melakukan caranya dengan benar, Anda tinggal melakukan drag ke bawah ya. Ini pun sama, saya mengerjakannya dari scratch begitu ya, mencoba-coba. Jadi saya sarankan setelah melihat video ini Anda copy strukturnya, tapi coba Anda kosongkan formulanya tersebut dan Anda coba mengulang-ulang kira-kira formulanya seperti apa. Kalau Anda sudah bisa membuat sendiri, pasti Anda bisa ya. Di sini bagaimana cara kita menentukan apakah dia diisi atau tidak begitu ya. Yang pertama kita mengecek apanya? Yang pertama kita mengecek adalah kondisinya ya. Kondisinya, kalau kondisinya X5 sama dengan AL9 sama dengan 1 begitu ya. Kalau kondisinya itu sama dengan 1, artinya salah satu kasir kosong begitu ya. Salah satu kasir kosong, dan gitu ya. Dan kalau kita lihat waktu kedatangannya itu adalah lebih belakangan daripada waktu selesai dari kasir yang bersangkutan begitu ya. Kalau Anda lihat di sini, AC adalah waktu selesai yang bersangkutan, dan kalau kita lihat di sini, waktu selesai kasir ini lebih cepat dari waktu selesai kasir ini begitu ya. Maka di sini Anda akan mengassign begitu ya. Anda akan mengassign dia diisi. Di sini kalau Anda lihat AL13 itu adalah diisi ya. Jadi saya ulang. Kalau kondisinya adalah 1 ya, salah satu kasir itu kosong gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini dia waktu kedatangannya tersebut 0,837 begitu ya. 0,837 di sini dia adalah apa tuh namanya? Lebih belakangan daripada selesainya yang ini. Oke ya, jadi kalau kita lihat kalau dia sebentar, kenapa dia? Oke, ya kalau dia kondisinya di sini adalah 1 begitu ya. Jadi dia salah satu kosong, maka siapapun boleh ke sini kan. Kalau kita lihat selama begitu ya. Selama kalau kita lihat waktu kedatangannya itu
belakangan begitu ya. Kalau memang dia kalau waktu kedatangan belakangan dia bisa di-assign di sini. Kalau masih penuh ya nggak bisa. Contohnya yang di sini. Dan di sini term yang di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Supaya Anda tidak hanya memilih kasir yang itu, Anda harus mempertimbangkan juga mana yang lebih dulu selesai di sebelumnya tersebut. Sementara kalau kondisinya di sini X5 di sini adalah kondisinya adalah 2 begitu ya. Dua kasir sama-sama sedang itu, maka di sini Anda membatasi hanya pada AL5 ya. Hanya pada AL5 atau konsumennya tersebut harus konsumen reguler karena kita berbicara kasir reguler ya. Sehingga kita bisa mendapatkan dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk kasir yang ekspres? Maka ini pun sama, ya. Kalau kondisinya tersebut adalah kondisi 1, ya, di sini adalah AL 9 begitu kalau Anda lihat di sini AL 9, kondisinya tersebut adalah kondisi 1, maka di sini Anda mengecek ya, waktu kedatangannya apakah lebih waktu kedatangannya apakah kita lihat di sini lebih belakangan daripada AH4. AH4 itu berarti di sini adalah waktu selesainya. Kalau iya Anda bisa assign di situ. Dan ya, dan apakah AH4-nya di sini lebih kecil daripada AC4 ya. Anda bisa assign di situ ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kondisinya penuh ya. Kalau kondisinya penuh di sini maka yang boleh mengantri tentu saja hanya kasir ekspres ya. Kalau kondisinya tersebut terpenuhi begitu, jadi salah satu begitu ya. Salah satu, kalau yang datang reguler atau ekspres Anda cek waktu kedatangan dia ya. Kalau bukan reguler atau ekspres, kalau kondisinya 1 ya, kalau kondisinya 1 yaitu kasirnya tersebut sama-sama kosong gitu ya. Kasir tersebut sama-sama kosong. Salah satu kasir kosong maksud saya. Kalau salah satu kasir kosong, maka di sini adalah dari waktu kedatangannya Anda bandingkan dengan waktu selesai kasir sebelumnya tersebut, dengan syarat kasir selesainya tersebut itu lebih kecil daripada kasir yang lain waktu selesainya di periode sebelumnya. Sementara kalau kondisinya sama-sama penuh begitu ya, kondisi 2, maka yang boleh mengantri hanya konsumen ekspres saja. Ya. Maka dari situ pembedanya. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ini kondisi 1 ya. Mengapa dia tidak diisi? Karena dia penuh. Ya. Nah, sementara di sini mengapa dia meskipun dia reguler boleh mengisi di kasir ekspres? Karena dia sekarang kondisinya 1, boleh mengantri dimanapun. Ya. Sekarang Anda lihat di sini, kondisinya 2. Yang boleh mengantri di sini hanya konsumen ekspres. Dia tidak mungkin menuju ke sini. Ya. Jadi Anda melihat dari sininya nanti. Anda cek dari situnya dulu. Ya. Baru kemudian kita melihat indeksnya. Ya. Bagaimana indeksnya? Jika dia sama dengan ya, maka ini Anda update konsumen kesekian yang ada di kasir ini. Ya. Pada akhirnya dia akan melayani 35 konsumen. Ya. Kalau Anda lihat di sini, kemudian kalau Anda lihat di sini 35 konsumen begitu ya. Ini konsumen di kasir reguler, ini konsumen di kasir ekspres ya. Sementara kasir ekspres melayani 65 konsumen. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengisi? Jadi kalau yang terpenting begitu ya. Nomor 1, Anda bisa memahami otomasi untuk kondisinya tersebut. Yang kedua adalah Anda bisa memahami otomasi untuk masalah dia diisi atau tidak. Selebihnya tinggal mengikuti. Nah, kalau Anda sudah paham dua hal tersebut, selebihnya mestinya tidak terlalu sulit ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengisi yang lain? Kalau Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini bagaimana cara saya mengisi waktu mulai ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Kalau Y6 kondisinya diisi tersebut dia sama dengan ya, maka selanjutnya sama seperti pada saat kita mengerjakan antrian satu server begitu ya. Jika dia waktu kedatangannya ya, jika dia waktu kedatangannya lebih belakangan daripada waktu selesai sebelumnya, ya maka di sini sama dengan waktu kedatangannya. Kalau tidak, sama dengan waktu selesai sebelumnya. Ini kan 5,301. Nah, di sini Anda tinggal mengambil waktu pelayanan yang bersesuaian dari tabel ini ya, menggunakan VLOOKUP. Anda bisa explore sendiri ya. Kemudian yang di sini adalah waktu selesainya. Kalau dia sama dengan ya, begitu ya. Kalau dia sama dengan ya, maka di situ Anda tambahkan. Nah, bagaimana jika tidak? Jika tidak, maka perintahnya adalah Anda kosongkan, ya. Supaya
Di sini tidak kita terlalu sulit membacanya. Tapi waktu selesainya ini sama seperti pada saat kita mengerjakan antrian yang multiple server begitu ya. Maka sebaiknya waktu selesainya tersebut Anda apa tuh namanya? Anda isikan dari yang sebelumnya saja ya. Jadi kalau dia sama dengan ya, maka di sini kita hitung waktu selesainya ya. Kita hitung waktu selesainya yaitu waktu mulai ditambah waktu pelayanan. Tapi kalau tidak ada, maka di sini sama dengan waktu selesai dari periode sebelumnya. Nah, situ kemudian Anda bisa melihat, ingat ya, satu baris ini hanya satu konsumen. Maka di sini kalau kita berbicara mengantri atau tidak mengantri, ya ini tepat satu konsumen. Di situ Anda bisa membuat, kemudian di situ ada jumlah konsumen di kasir reguler, jumlah konsumen di kasir ekspres, berapa jumlah konsumen mengantri, berapa rata-rata waktu mengantri, total jam tersedia, dan utilisasinya. Ya. Nah, itu adalah untuk sistem existing, di mana kalau konsumen reguler bisa menuju kasir reguler dan kasir ekspres jika kondisi sistem 1. Ya. Bagaimana kalau kita melakukan modifikasi? Di sini adalah konsumen reguler hanya bisa menuju kasir reguler, konsumen ekspres bisa menuju kasir reguler dan kasir ekspres jika kondisi sistem 1. Nah, ini ada sedikit modifikasi, saya sudah membuat file Excel-nya dan sudah diberikan ke Anda, tapi tidak saya jelaskan. Nah, tugas Anda untuk mempelajarinya. Oke, saya akhiri segmen yang ini.